Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anas Syukur dari Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan perekonomian di negara Afghanistan. Ekonomi Afghanistan telah membaik semenjak tahun 2002 akibat masuknya miliaran dolar dalam bentuk bantuan internasional dan investasi. Pertumbuhan ekonomi Afghanistan juga dipengaruhi oleh pendapatan dari orang Afghanistan di luar negeri. Ekonomi juga membaik karena bertambahnya produksi pertanian setelah berakhirnya kekeringan selama 4 tahun. Pemerintah Afghanistan mengklaim bahwa negaranya memiliki kandungan mineral yang belum dieksploitasi sebesar 3 triliun dolar, yang dapat menjadikan Afghanistan salah satu wilayah pertambangan terkaya di dunia. Namun, Afghanistan merupakan salah satu negara termiskin di dunia akibat konflik, dan negara ini bertengger di peringkat 175 dalam Indeks Pembangunan Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Produk domestik bruto Afghanistan tercatat sebesar 34 miliar dolar, sementara pendapatan per kapitanya tercatat sebesar 1.150 dolar. Sekitar 35% penduduk Afghanistan merupakan pengangguran, sementara itu 36% penduduk Afghanistan hidup di bawah garis kemiskinan. Pemerintah Afghanistan dan donor internasional terus mencoba untuk meningkatkan penyediaan kebutuhan dasar dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan perumahan, pendidikan, penyediaan lapangan kerja, dan pelayanan kesehatan, serta reformasi ekonomi. Perekonomian Afghanistan tercatat sebagai yang terbesar ke-124 di dunia dalam hal produk domestik bruto nominal atau PDB, dan terbesar ke-102 di dunia dalam hal paritas daya beli atau PPB. Dengan populasi sekitar 41 juta orang, PDB Afghanistan mencapai 14,58 miliar dolar pada tahun 2021 atau setara dengan PDB per kapita sebesar 363 dolar. Menurut laporan Bank Dunia, ekspor tahunannya melebihi 2 miliar dolar dengan produk pertanian, mineral, dan tekstil menyumbang 94% dari total diekspor. Perekonomian Afghanistan terus membaik karena masuknya ekspatriat, pembentukan lebih banyak jalur perdagangan dengan negara-negara tetangga dan regional, dan perluasan sektor pertanian, energi, dan pertambangan di negara tersebut. Bantuan miliaran dolar yang datang dari ekspatriat dan komunitas internasional mengalami peningkatan ketika ada lebih banyak keandalan politik setelah NATO terlibat di Afghanistan. Meskipun memiliki lebih dari 1 triliun dolar cadangan mineral yang terbukti belum dimanfaatkan, Afghanistan tetap menjadi salah satu negara kurang berkembang di dunia. Tingkat pengangguran di negara ini mencapai lebih dari 23% dan sekitar separuh penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan. Faktor utama di balik hal ini adalah perang yang terus-menerus terjadi di negara tersebut yang menghalangi para investor bisnis dan menyebabkan sebagian besar penduduk saling berperang dan tidak bisa mengejar ketertinggalan dari seluruh dunia. Afghanistan telah lama mencari investasi asing untuk meningkatkan perekonomiannya. Populasi Afghanistan meningkat lebih dari 50% antara tahun 2001 dan 2014. Sementara PDB-nya tumbuh 8 kali lipat setelah penarikan AS dari Afghanistan dan kembalinya Taliban berkuasa pada tahun 2021. Pemerintah Biden memutuskan untuk menyita atau menahan aset senilai 9, miliar dolar dari Bank Sentral Afghanistan untuk menghentikan akses Taliban ke bank tersebut. Mata uang resmi Afghanistan adalah Afghani atau AFN
yang memiliki nilai tukar sekitar 70 Afghani untuk 1 dolar Amerika Serikat. Negara ini memiliki bank sentral yang disebut The Afghanistan Bank. Sejumlah bank lokal juga beroperasi di negara tersebut, termasuk Afghanistan International Bank, Azizi Bank, New Kabul Bank, dan Pastani Bank. Afghanistan ialah sebuah negara yang relatif miskin, sangat tergantung pada pertanian dan peternakan. Ekonominya melemah akibat kerusuhan politik dan militer terkini. Tambahan kemarau keras dengan kesulitan bangsa antara tahun 1998 sampai 2001. Sebagian penduduk mengalami krisis pangan, sandang, papan, dan minimnya perawatan kesehatan. Kondisi ini diperburuk oleh operasi militer dan ketidakpastian politik. Inflasi menyisakan banyak masalah menyusun perang koalisi yang dipimpin AS yang menimbulkan jatuhnya Taliban pada November 2001 dan pembentukan otoritas interim Afghanistan yang diakibatkan dari persetujuan BUNN Desember 2001. Usaha internasional untuk membangun kembali Afghanistan ditujukan di Konferensi Donor Tokyo untuk rekonstruksi Afghanistan pada Januari 2002. Di mana 4, juta dolar dikumpulkan untuk dana perwalian yang akan diatur oleh Bank Dunia. Wilayah prioritas untuk rekonstruksi termasuk konstruksi pendidikan, kesehatan, dan fasilitas kesehatan, peningkatan kapasitas administrasi, perkembangan sektor pertanian, dan pembangunan kembali jalan, energi, dan jaringan telekomunikasi. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.